Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita baca hadis bab 56 ya, tentang keutamaan lapar, hidup serba kasar, sederhana, serta meninggalkan syahwat. Dari Abu Muhammad Fadlah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Beruntunglah, berbahagialah orang yang telah diberi petunjuk ya untuk memeluk Islam, hidupnya dalam keadaan cukup, dan ia berlaku qanaah. Tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'. Beruntunglah orang yang telah diberi petunjuk ya, untuk memeluk Islam, wa kana aishuhu kafafan, hidupnya dalam keadaan cukup, wa qana'ah, dan ia berlaku qana'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Zuhud bab riwayat tentang kecukupan. Penjelasan kata Tuba. Tuba dalam kitab An-Nihayah disebutkan bahwa kata Tuba adalah nama surga. Pendapat lain mengatakan nama pohon di surga, namun beberapa hadis menunjukkan bahwa ia adalah pohon di surga. Mutiara-mutiara hadis, kebahagiaan seseorang ada pada kesempurnaan agamanya, kehidupannya yang cukup, kerelaannya kepada apa yang diberikan oleh Allah. Selain itu hanya mendatangkan kesengsaraan, menjauhkan seseorang dari Tuhannya dan melalaikannya dari akhirat. Sebelumnya hadis yang nomor 21 itu dari Abu Ubaidullah bin Mis'an al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu quta yaumih wa ka'annama haizat lahu dunya bihazafiriha." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Barang siapa di antara kalian aman perjalanannya ya, kemudian sehat tubuhnya, badannya, memiliki kebutuhan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah ia telah dikarunia dengan dunia dan seluruh isinya. Jadi kemana-mana aman, terus badannya sehat, kemudian punya kebutuhan pokok yang dimakan hari itu, maka dia seolah-olah sudah ka'annama haizat lahu dunya, seolah-olah Allah sudah karuniakan dunia sudah dikarunia oleh Allah dunia dengan seluruh isinya ya. Bihadzafiriha, jadi ada rasa syukur itu ya, bisa muncul kalau kita itu sudah punya makanan hari itu, ya disyukuri kalau sudah ada makanan hari itu. Kemudian aman, badan sehat, disyukuri dengan jari yang enggak ada karena tamak ya. Karena tamak. Penjelasan kata sirbihi, jalannya, sebagai menjelaskan dalam kitab An-Nihayah. Kutu yaumihi, makanan, minuman, dan lain-lain yang dibutuhkannya. Indahu quta yaumihi, hizat, dikumpulkan ya. Fa ka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Jadi dunia itu hanya isinya 3 ya, apa yang sudah dimakan ada hari itu. Kemudian dia merasa aman kemana-mana. Kemudian yang satu lagi aman badannya, kemudian badannya sehat. Itu cukup ya, sehat badan, nggak ada bahaya, pergi kemana-mana. Kemudian
Fa asbaha minkum aminan fi, terus fi sirbihi, badan sehat, terus ada kebutuhan yang dimakan hari itu, maka itu lebih ya, dari cukup untuk bersyukur ya, untuk bersyukur dan terus mengingat Allah, tunduk patuh kepada Allah, sebab semuanya ada, sudah dimiliki, yaitu badan sehat, nggak sakit, kemudian makanan ada, nggak kelaparan hari itu, kemudian pergi kemana aman, nggak ada rasa takut, jalan di kampung ini ke utara ke selatan, maka itu sudah lebih dari cukup, seperti dikaruniai dunia dan isinya. Faka'annama hizat laut dunya bihadzafiriha, ya. Itu kata Rasulullah, faka'annama hizat, seperti hizat dikumpulkan lahu bagi dia, ad-dunya, dunia dikaruniakan kepada dia, fi hadzafiriha, dan segala isinya. Jadi di hadis itu, yang hadis yang kemarin, hadis yang pertama, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan, hidupnya dalam keadaan cukup hari itu, kemudian dia masuk agama Islam, kemudian wa qana', dan tidak tamak, tidak rakus, ya. Itu orang yang tuba, orang yang berbahagia, ya. Orang yang berbahagia. Jadi mutiara hadis, kebahagiaan seorang ada pada kesempurnaan agamanya, pada kehidupan yang dicukupi dan kerelaannya kepada apa yang diberikan oleh Allah. Selain itu, kalau dia menolak apa yang diberikan Allah, nggak merasa puas, ya, maka itu akan mendatangkan kesengsaraan, ya, dan menjauhkan seorang dari Allah dan melalaikan dia dari akhiratnya. Itu hadis yang kemarin. Bisa kita hadis yang berikutnya.